kamu juga pernah ngalamin masalah yang sama nggak sih kayak aku? Udah semangat banget nih mau olahraga, tapi ternyata stuck di satu masalah, yaitu soal aparelnya. Sampai akhirnya nih, ada temen aku yang ngenalin aku sama salah satu brand produk lokal asal Surabaya bahkan. Yang katanya dari segi desainnya kece, terus kualitasnya juga oke. Nah, karena aku makin penasaran nih, jadi aku mau ajakin kamu untuk ngobrol-ngobrol langsung sama orang di balik brand ini. Yuk! Akhirnya sampai juga nih kita di tempat yang dari tadi udah bikin kita penasaran. Welcome to Subjersey. Nah, brand aparel yang satu ini khususnya brand aparel olahraga ya teman JNE. Ini merupakan salah satu brand dari Surabaya yang sudah membuktikan kalau produk dari lokal ini udah bisa menuju ke kancah internasional. Bahkan brand yang satu ini itu sudah ada diekspor ke negara Jepang dan juga Korea Selatan. Hai teman JNE, balik lagi barengan sama Kiki. Kali ini di Cerita Bersama Brand Lokal. Hari ini kita bakal kenalan lebih dekat dengan Subjersey, brand yang gak cuma fokus di satu bidang olahraga aja. Bahkan udah expand, ada di olahraga cycling, running, badminton, volley, basket, dan yang lagi viral juga ada, pedal pastinya. Oh ya, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih, aku mau ingetin dulu buat temen JNE, terutama yang belum ikutan gabungan di JNE Loyalty Card atau JLC. Yuk langsung aja buruan daftar sekarang. Karena nanti kalian bakal dapetin banyak banget keuntungan. Salah satunya nih akan ada gratis ongkir senilai 50.000. Caranya gampang aja, kamu tinggal scan QR code yang muncul di layar ya. Dan jangan kamu skip nih video yang kali ini, karena nantinya juga akan ada giveaway spesial dari Subjersey buat kalian yang beruntung. Nah, sekarang Kiki udah barengan sama Pak Bagus Ramadhani yang adalah CEO dari Subjersey. Nih, langsung aja kali ya kita ngobrol-ngobrol. Halo, Bapak Bagus. Halo, selamat siang. Gimana kabarnya? Baik, baik. Baik ya, oke. Wah, hari ini kebetulan Kiki juga lagi pakai aparel dari Subjersey ya. Boleh Terima diceritain kasih. sedikit nih, karena aduh keren banget ya. Mungkin teman-teman JNE lihat, ini kayak bahasa anak zaman sekarang tuh mungkin culture kali ya. Boleh dijelasin mungkin ini apa ya, edisi yang apa gitu? Oh, kalau ini yang klasik nih. Oh, ini Ya, klasik aja ya. Untuk running ya. Untuk running. Tapi sebenarnya Oke. bukan hanya untuk running, kita bisa yang kita produksi ini, yang klasik ini kita juga bisa untuk santai juga. Oh. Jadi kita mau jalan pun nggak ada masalah, karena Oke. produk kami kan semuanya dari polyester ya. Jadi dia dingin dan tidak bau. Ah, itu dia. Dan ini bener-bener nyaman banget loh, Ya. jujur ya. Tapi langsung to the point aja, kita menuju ke pertanyaan yang pertama, karena aku yakin teman-teman JNE juga udah pada nggak sabar nih ya. Pak Bagus, aku tuh juga cukup penasaran nih ya, jujur. Mungkin boleh diceritakan sedikit gimana awal mulanya perjalanan dari Subjersey ini? Ya kalau sedikit ya nggak sampai semua berarti Oh, ceritanya. gitu ya. Bisa 3 hari ceritanya. Boleh, kita tungguin deh. Nggak, jadi gini, sebenarnya saya dulu itu ada Subjersey itu sebenarnya karena iseng. Benar, iseng. Oke. Dan karena kita semua ini kan hobi ya, hobi goes waktu itu, ya sampai sekarang hobi goes. Dan sekarang akhirnya goes jadi pekerjaan. Ya karena dulu untuk brand lokal tidak banyak waktu itu. Dari situ kita punya ide
kalau kenapa brand di Indonesia belum ada brand lokal yang sifatnya itu bisa untuk seluruh masyarakat. Jadi kalau kita bikin sebuah produk yang nilainya mahal, berarti kan secara segitiga ini kerucut yang paling tinggi. Istilahnya kan pasarnya cuman yang paling tinggi. Gimana caranya kita memproduksi jersey itu bisa untuk semua kalangan masyarakat Indonesia, mulai dari bawah, menengah sampai atas. Ya, itu konsep yang kita buat ya. Jadi sub jersey ini kita memikirkan bagaimana semua orang itu bisa keren dan sehat. Nah, itu awalnya memang dari sepeda. Semua dari sepeda dulu. Kita bertahun-tahun, mungkin kita berdiri 2016. 2016 pertama kali 2016. Terus kita ada di dunia retail itu tahun 2018. Nah, di tahun 2018 itu sub mulai dikenal oleh khalayak umum itu karena kita punya desain, namanya desain waktu itu untuk 17-an Agustus. Kita punya konsep yang bagus karena kita ngangkat budaya tongkonan malahan. Bukan Jawa, bukan tapi di daerah Sulawesi. Batik Sulawesi yang kita angkat dengan tema Indonesia. Nah, dari situ alhamdulillah banyak dari penggemar sepeda tertarik dengan desain itu. Nah, dari desain itu ya akhirnya kita kembangin, kita bikin satu produk yang harganya itu bisa dijangkau oleh semua khalayak umum. Dengan tema itu kan kalau kita goes, kalau kita janjikan pasti jam 5 pagi. Nah, makanya kita kan ada produk itu 5 AM itu. Nah, itu 5 AM itu terinspirasi karena kalau kita waktu dulu kan tahun segitu belum WA ya, masih BBM ya. Ayo kita kumpul jam 5. Nah, itu inspirasinya muncul dari situ. Baik. Oke, seru banget ya ternyata perjalanan dari awal terbentuknya. Tapi pas akhirnya memutuskan bikin sub jersey itu memang langsung di sini ya, di daerah Surabaya ini ya memang ya. Ya karena kita kan memang tinggal di Surabaya. Ya gitu. Jadi saya waktu itu memang nggak kepingin yang awalnya itu nggak kepingin yang terlalu muluk lah, ya gitu. Yang penting karena untuk jersey sepeda itu menurut kami itu adalah produksi yang dengan cara produksi yang agak susah karena terdiri dari berbagai macam elemen ya, ada lengan, terus saku dan pakai resleting, dan kainnya juga harus stretch, dan kain itu kita juga semua harus riset. Jadi yang seperti Mbak pakai ini riset ini. Jadi kita bukan istilahnya mohon maaf kita beli di pasar gitu, bukan. Kita memang untuk produk tertentu kita harus risetnya tuh menghabiskan waktu berapa bulan, seperti itu bagian R&D-nya. Benar-benar dipikirkan juga ya untuk masalah kualitasnya. Karena kan memang cita-cita kita kan mendunia, Mbak. Berangkat dari yang kecil harus bisa jadi yang besar. Dan pelan-pelan sudah terwujud ya, karena tadi sudah sempat termention juga kalau ya sudah berangkat ke Jepang dan juga Korea Selatan bahkan ya di ekspornya. Luar biasa sekali. Tapi ngomong-ngomong nih Pak Bagus ya, kan bermunculan juga ya akhirnya banyak sekali brand-brand aparel olahraga yang ya sudah mulai masuk gitu ya, bisa dibilang jadi saingannya sub jersey. Tapi gimana menanggapi hal ini? Apa adakah kunci kesuksesan dari sub jersey sendiri supaya bisa tetap relevan, bisa tetap dapat kepercayaan juga dari para penggunanya gitu di tengah persaingan yang kayaknya udah makin ketat gitu? Ya kalau untuk masalah persaingan tuh ya memang harus ada, nggak mungkin kita nggak ada saingan kan. Jadi yang pertama sub jersey pasti harus mempertahankan kualitas, pasti itu. Kalau perlu kita meningkatkan lagi kualitasnya. Terus kita punya ciri sebenarnya sub jersey itu kita ada satu artikel kita namanya Archipelago. Itu memang khusus kita mengangkat budaya Indonesia. Lah Indonesia ini kan besar, Mbak. Budayanya banyak banget, ribuan budaya, dan itu pasti akan ada, setiap daerah itu memiliki ciri khas batik. Batik atau seni grafisnya mereka per wilayah atau budaya itu kan Indonesia itu sangat kaya sebenarnya, sangat kaya. Nah itu yang kita angkat. Bahkan
Kita pernah bikin desain itu dengan motifnya itu yang tadi saya cerita yang tongkonan itu. Iya. Terus ada Lombok, ada Cirebon, batik Cirebon, bahkan ada yang dari Sumatera. Nah itu yang kita angkat. Yang terakhir waktu itu kita sempat bikin Indonesia itu tentang kebanggaan kita ya, waktu itu kan ada Mandalika. Oke. Nah dari situ kita bikin, tapi yang kita angkat adalah batiknya. Nah itu yang kita masukkan dalam grafis jersey sepeda waktu itu, dan termasuk ada running juga. Dan alhamdulillah semua yang desain-desain tentang budaya itu luar biasa tanggapan orang Indonesia, bahkan bule-bule itu mau. Pada suka ya, Iya, justru ya, dengan begitu. kelokalannya Iya, ini tadi. betul. Wow. Karena Indonesia kaya banget sebenarnya. Itu yang bisa kita eksplor, besar itu eksplornya. Wah, luar biasa. Ini juga jadi ciri khas lah ya istilahnya untuk brand Subjersey ini sendiri. Tapi di tengah perkembangan tren olahraga kayaknya kan sekarang wah macem-macem gitu Macem-macem. ya. Muncul terus tren-tren olahraga yang bikin FOMO ini. Tapi dari Pak Bagus sendiri mungkin Subjersey gimana caranya untuk akhirnya terus inovasi tapi tetap tuh nggak mau kehilangan jati diri lokalnya itu tadi. Jadi kalau untuk tren itu kan setiap tahun pasti akan ada perubahan tren. Jadi kayak waktu pandemi itu kan semua orang pada goes semua itu. Iya. Pada goes semua. Setelah pandemi usai, mulai banyak yang running, dan sekarang yang luar biasa kan padel tuh. Nah, ya kita harus ngikuti dong. Tapi benang merahnya kita adalah memang dari sepeda, jersey sepeda utama kita. Tapi yang lain tidak dikesampingkan. Kita tetap mengikuti, bahkan yang padel terakhir pun yang kita produksi terakhir ini risetnya cukup lama kayak gitu. Gimana caranya teman-teman yang padel itu bisa nyaman menggunakan kain yang kita produksi itu, dan itu bukan, mohon maaf, bukan kain yang biasa gitu. Ternyata padel juga keringatnya juga banyak juga kan, seperti itu. Jadi semua produk, entah itu kita bikin untuk futsal, badminton, volley, basket, semua pasti ada risetnya. Dan alhamdulillah setiap tren yang berkembang apa itu kita harus ngikuti, Mbak. Kalau nggak ngikutin ya susah juga dong kayak gitu. Ya, mengikuti untuk kemajuan seperti itu. Jadi nanti mungkin tahun depan apa trennya lagi, kalau mungkin catur ya kita bikin baju catur nanti kayak gitu kan. Gitu ya. Oke. Luar biasa banget ya prosesnya. Berarti tetap terus menyesuaikan aja gitu ya dengan segala tren-tren yang masuk. Pokoknya tetap untuk selalu relevan gitu ya. Dan aku mau lanjut tanya lagi nih, ngomongin soal ya yang lagi ini juga yang lagi sering terjadi ketika orang nih kayaknya tuh sekarang mulai shifting cara belanjanya. Yang dulunya offline suka langsung datang ke store-nya, tapi sekarang justru kayaknya lebih gampang online deh gitu kali ya. Tapi kalau Subjersey sendiri ini gimana nih? Apakah memandang pasar digital saat ini tuh sebagai suatu kemudahan gitu ya dalam memasarkan produknya, atau justru punya pandangan yang lain? Seperti apa mungkin dari Pak Bagus? Sebenarnya sebelum pandemi pun pasar digital online udah di Subjersey cukup tinggi. Apalagi pandemi kan. Wah, itu semua online. Masuk, ya? Tapi memang kalau online itu sangat membantu kita yang kotanya nggak sama. Kita di Surabaya kan, tapi jangan salah, omset kita terbesar di Jakarta. Wow. Kayak gitu. Oke. Nah, jadi gini, kalau kita online itu kan memudahkan para customer ya itu ya. Para customer untuk transaksi transaksi mau beli barang apa itu sangat memudahkan sebenarnya. Apapun, saya sendiri kalau belanja di rumah juga online kok. Gitu. Jadi yang penting adalah kita jangan sampai mengecewakan customer kita yang belanja online, karena kan mereka namanya orang belanja itu kan dengan harapan kepingin mendapatkan produk yang bagus. Nah itu yang harus dijaga, meskipun orangnya nggak datang ke sini, tapi barang itu sampai, apalagi kalau pakai JNE kan on time. Wah, gitu. Nah, cocok itu nih. mereka jangan sampai kecewa. Kayak itu. Jadi barang datang ke JNE sudah on time, masa produknya gagal kan? Jangan sampai itu terjadi. Itu semualah, ya hanya di Subjersey lah. Itu kan gimana kita menjaga kualitas itu aja. Jangan sampai mengecewakan customer.
gitu. Oke, tapi kalau dari Subjersey sendiri ini emang apakah berfokus di online atau sebenarnya cukup kuat juga nih ternyata di retail fisiknya? Cukup kuat juga. Cukup kuat juga ya. Karena Berarti kita itu ya, ada kadang kita ada bikin swap meet kayak gitu. Jadi tapi memang online paling terbesar sih untuk gitu sekarang. ya. Mostly memang belanjanya di online gitu ya. Oke. Tapi ya 50-50 sebenarnya ya. Atau Ya 50-50. 50-50 sih. Oke, baiklah. Seru banget nih ya sepertinya ngobrol-ngobrol barengan sama Pak Bagus nih. Banyak banget insight yang akhirnya ya kita berhasil dapatkan gitu ya. Semoga kita habis ini jadi CEO muda semua ya. Ya harus dong. Harus. Oke. Ngomong-ngomong nih teman JNE, aku mau ingetin sekali lagi buat kamu, yuk pada gabungan di JLC, jadi member JNE Loyalty Card karena kamu bakal dapetin banyak banget keuntungan nih. Mulai dari salah satunya akan ada diskon ongkir senilai Rp50.000. Caranya gampang banget, kamu tinggal scan sekarang juga QR code yang ada di layar. Terus kamu langsung daftar deh biar dapetin banyak benefitnya. Jangan lupa juga buat kamu nonton video ini sampai akhir ya, karena akan ada giveaway spesial dari Subjersey. Siapa tahu kamu bisa jadi salah satu pemenangnya. Oke, lanjut nih ya Pak Bagus, kita mau ngomongin soal salah satu yang bisa dibilang membanggakan nih dari Subjersey karena sudah bisa berhasil ekspor ya kan, masuk ke pasar internasional khususnya di Jepang dan juga Korea Selatan. Mungkin bisa diceritakan nih momen pertama kali kok bisa nih akhirnya memasuki pasar internasional. Jadi sebenarnya awalnya itu alhamdulillah pada saat pandemi. Waktu itu kita ada launching jersey Archipelago. Archipelago itu kan tentang budaya. Waktu itu kita jersinya tentang Papua. Tentang Papua sama batik Megamendungnya Cirebon waktu itu. Nah itu ada kebetulan ada orang Korea lah, gowes di sini. Tuh. Awalnya Korea dulu sebenarnya, Korea dulu. Terus akhirnya mereka belanja ke sini pada saat itu. Belanja ke sini terus tanya-tanya, ternyata kok mereka tertarik gitu ya. Awalnya cuma beli berapa ya, paling cuma 10 gitu, terus dibawa ke Korea ternyata komunitas komunitas mana banyak yang suka. Akhirnya ya sudah, akhirnya kita transaksi cukup besar ya, kita kirim ya, ternyata alhamdulillah 2 bulan repeat order dan akhirnya sampai itu beberapa tahun ini ya tetap masih jalan, tapi yang luar biasa adalah Jepang malah. Gitu. Jadi awalnya sama karena desain budaya aja. Gitu. Karena desain budaya kita yang Archipelago itu mereka bikin tertarik. Terus akhirnya mereka pulang bawa ke teman-temannya juga. Nah, akhirnya mereka satu nyaman dengan bahan. Ada bahan kita yang elit itu ternyata di Jepang maupun di Korea itu lebih cocok daripada orang Indonesia karena di sana kan lebih dingin kan. Nah, itu cocok mereka. Dan akhirnya mereka sampai detik ini pun juga masih komunikasi. Gitu. Bahkan kita ada produk yang 5 AM itu hanya dijual di Jepang. Di sini khusus edisi di Jepang edisi doang. Sama TAG. TAG itu ada hanya yang desain tertentu itu hanya dijual di Jepang. Ya jadi mereka minta eksklusif lah kita buatin, nggak ada masalah. Ya alhamdulillah pasarnya di Jepang lumayan ya. Tapi Jepang sama Korea sebenarnya lebih laku mana sejauh ini? Jepang ya? Jepang. Awal Korea mimpin, lama-kelamaan Jepang. Lama-lama Jepang nih yang banyak dan repeat order ya. Oke, luar biasa sekali ya. Berarti perjalanannya juga dari awal sampai bisa menjadi sebesar sekarang juga nggak mudah sebenarnya. Nggak mudah, Mbak. Nggak mudah. Itu semua proses ya. Proses. Jadi, mulai dari kecil, terus kita itu harus menanjak pelan-pelan kayak gitu tuh. Jangan dikira nanjaknya itu juga nggak ada rintangan, sama aja ada rintangan. Nah, di rintangan itu ya kita jangan istilahnya kapok, jangan. Coba terus. Gitu. Ya anggap aja kalau kita naik gunung kan, naik gunung kan nggak, kadang kan ada jalan yang turun kan. Nah, anggap aja itu jalan turun aja, pasti akan naik lagi.
Oke, luar biasa ya. Kita bukan cuma dapat insight, dapat sedikit quotes ini dari Pak Bagus. Oke, mungkin ada harapan untuk Subjersey ke depannya. Ya, harapan kami ya, kami bisa berkembang lebih besar, terus bisa melayani customer di Indonesia, dan yang penting adalah bangga produk Indonesia, itu aja. Karena kalau kita bangga produk Indonesia, kita bawa keluar negeri pun kita pasti akan bangga. Oke, wow, keren banget ya. Pokoknya seru nih pembicaraan kita dengan Pak Bagus kali ini. Kita juga dapat banyak insight tentunya yang pastinya berharga banget, nggak bisa dilewatkan yang satu ini. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke segmen terakhir nih, aku mau mengingatkan sekali lagi buat teman-teman ya, untuk buruan gabung sekarang juga jadi member JNE Loyalty Card, karena kamu tinggal scan QR Code aja ya di layar kamu sekarang ini, terus kamu bisa langsung menikmati berbagai benefit yang menarik, termasuk juga ada voucher diskon ongkir sebesar Rp50.000. Dan stay tune ya, karena sebentar lagi ini kita akan masuk ke segmen giveaway. Ada hadiah spesial juga, tapi kali ini datangnya dari Subjersey ini. Pak Bagus, tadi kan setelah kita mendengarkan perjalanan dari Subjersey ini benar-benar yang dari awal banget, berawal dari cycling jersey doang ya kan, sampai akhirnya bisa ekspansi ke berbagai cabang olahraga, belum lagi udah sampai mendunia sekarang ya, sudah mulai masuk ke pasar-pasar internasional. Banyak sekali pelajaran yang berharga banget yang bisa diambil. Tapi kalau dari Pak Bagus nih, ada nggak pesan buat teman-teman JNE mungkin ya, yang lagi berjuang, yang lagi pengen coba juga untuk membangun brand lokal gitu, supaya akhirnya tuh bisa makin semangat, terus habis itu bisa juga untuk survive, bertahan lama dan tetap relevan seperti Subjersey? Ya, kalau saya lihat ya, sebenarnya para pengusaha-pengusaha muda di Indonesia ini luar biasa semua. Terutama yang harapan saya nanti ke depannya itu adik-adik yang setelah lulus kuliah atau mereka itu, harapan saya itu pada saat muda itu sudah mulai belajar untuk berkembang dengan cara berbisnis, terus dagang, mungkin seperti itu ya. Intinya adalah di saat kita mencoba untuk memulai dari nol, itu kita semuanya itu harus memiliki perhitungan gimana kita mau bisnis apa ini, ya kan? Jadi kita harus punya perhitungan ini, plus minusnya apa, kayak gitu. Pasarnya kita siapa, segmen pasarnya kita siapa. Nah, kalau sudah ketemu itu jalan pelan-pelan, kita cari bagaimana cara menjual produknya ini bagaimana, seperti itu. Terus bagaimana cara supaya pembeli itu bisa tertarik terhadap produk yang kita jual. Yang pertama pasti kita harus punya kualitas yang harus dijaga, dan yang penting sebenarnya adalah pembeli adalah raja. Oke. Baik, wah luar biasa sekali ya. Jadi kita benar-benar tahu perjalanan dari Subjersey, sebuah brand lokal asal Surabaya yang benar-benar bisa dibilang penuh dengan inovasi, konsistensi, dedikasi, semuanya deh pokoknya ya. Lengkap ini ya. Jadi benar-benar inspiratif sekali topik pembicaraan kita kali ini bersama CEO of Subjersey ini Pak Bagus kali ini ya, yang bisa membawa brand lokal bisa sampai ke pasar internasional nih. Nah, untuk teman JNE, sekarang kita sudah masuk nih di waktu yang ditunggu-tunggu, alias waktunya untuk giveaway dari Subjersey, bagi-bagi hadiah nih ya. Nah, dari Pak Bagus sendiri mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan buat teman-teman JNE ya, untuk dikasih hadiah. Ya, pastilah. Pertanyaan gampang kok. Subjersey itu dari kota mana? Itu aja. Simple kan? Nanti mention dari tadi ya. Iya, kalau kasih soal sulit, matematika bingung nanti kita jawabnya apa kan, ya itu aja paling gampang. Jangan ya kalau matematika. Oke, itu tadi pertanyaan dari Pak Bagus ya. Mungkin teman-teman JNE nih yang mau berkesempatan untuk mendapatkan produk dari Subjersey yang tadi udah wah luar biasa lah, kalau dibahas soal kualitas gak usah
ragu lagi gitu ya. Terima kasih. Pastinya. Kapan lagi berkesempatan untuk dapetin jersey yang mantep banget ini dari Sub Jersey ya? Langsung gratis, tinggal jawab aja di kolom komentar. Kalau gitu terima kasih banyak sekali lagi buat Pak Bagus sudah mau sharing-sharing, menyempatkan waktunya untuk teman-teman JNE. Dan pastinya aku mau ingetin untuk jangan lupa follow social media. Kalau Sub Jersey bisa cek kemana nih? Sub_Jersey. Sub_Jersey. Dan jangan lupa juga untuk follow JNE ya di JNE ID. Dan sekaligus aku Kiki mau pamit undur diri. Sampai jumpa di Cerita Bersama Brand Lokal episode berikutnya. Setiap langkah membawa semangat baru. Dari Surabaya untuk Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Sub Jersey, bukti bahwa inovasi dan cinta olahraga bisa menyatukan banyak hati. Bersama JNE, karya lokal melaju tanpa batas.